Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kartikasari, NIM 19551414096 dari kelas SI 19B. Di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang routing dinamik. Tujuan: mengetahui cara kerja routing dinamik, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertiannya, router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Kita langsung saja ke praktikumnya. Percobaan yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Dan ini ada server 1 server 2, ada 3 router 1, 2, dan 3, dan router 1 yang terhubung 2 PC dan router 2 terhubung 1 PC. Ini adalah jaringan dari simulasi routing dinamik. Yang kedua, langkah percobaan, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP alias PC, mask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat jaringannya seperti materi sebelumnya, yaitu routing statik. Itu jaringannya sama, IP-nya. Ini IP-nya dari PC1, begitupun juga yang lain. Yang kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Router 1 kita isi 12.00, 13.00, 192.168.1.0. Kita kembali ke itu, kita klik router 1. Pastikan di statik ini sudah kosong dan kita tambahkan di RIP-nya. Di 12.00 ini adalah dari hubungan antara router 1 dan router 2. Jadi di 12.12.12.0 menjadi 12.000. 13 ini titik 00 dari 13.13.13.0. 192.168.1.0 ini dari router 1 ke PC1, dan juga 192.168.1.64 ini akan menjadi sama dengan ini, yaitu 192.168.1.0. Selanjutnya di router 2 kita akan ganti seperti ini, 12.00, 23.00, 192.168.1.0. Kita klik router 2, pastikan statiknya itu sudah kosong. Ini kita akan menambahkan 12.00 itu dari router 2 ke router 1, jadi 12.12.12.0. dengan menambahkan di sini nanti kita add, dan juga 23.00 ini dari router 2 ke router 3, dan 192.168.1.0 ini adalah dari router 3 ke PC3. Ini dari network 192.168.1.128. Kita X, kita kembali ini ke router 2, ke router 3. Kita akan setting RIP-nya 3.0, 23.0, 23.00, 43.00. Kita kembali ke Cisco, statiknya sudah kosong. Ke RIP ini 13.00 dari router 3 ke router 1, jadi 13.13.13.0. 23.00 ini adalah dari router 3 ke router 2, jadi hasilnya seperti ini. Langsung ke 33.00.00.00 itu dari router 3 ke server 1,
Jadi ini akan menghasilkan ini. Selanjutnya 43.00 itu dari router 3 ke server 2. Jadi hasil dari 43.0 akan menjadi seperti ini. Kita X, kita kembali. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router, config router, expect no auto summary. Yang kedua, version 2. Kita kembali ke Cisco, kita klik routernya, klik CLI, kita akan ketik no auto summary, kita enter version 2, kita ke router 2, kita ketik no auto summary version 2, kita X. Selanjutnya di router 3 juga sama, no auto summary version 2, kita X. Kita kembali lagi. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, setting, lalu save. Kita kembali, kita ke router, kita ke config, kita global, setting, kita klik save. Sudah, kita X ke router 2, config, setting, save, kita X. Router 3, config, setting, lalu save. Lagi. Yang nomor 5, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device ALT plus S. Kita kembali ke Cisco, kita klik ini dan kita reset. Kita tunggu sampai hijau. Dan ini sudah berwarna hijau. Untuk menambahkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP router, sehingga akan tampil hasil tabel routing seperti berikut. Ini akan menghasilkan tabel seperti ini. Kita kembali ke Cisco, kita klik router 1, CLI, kita enter, lalu klik show IP router, kita enter sampai mode-nya hilang. Sudah. Dan ini difokuskan ke area yang kedua, ke server. Server ini menuju ke dari router 1 ini menuju ke router 3, lalu ke server. Dan selanjutnya ini menuju ke server 2. Jadi via-nya adalah router 3. Ini adalah dari router 3. Selanjutnya yang terakhir ini ke PC3 melalui router 2, lalu ke PC3. Kita klik router 2, CLI, kita enter, kita ketik show IP router, kita enter lagi.
Dan di kedua ini R keduanya yaitu ini menuju ke server 1 dengan vianya adalah router 3 yang terhubung ke router 2. Selanjutnya ini mau ke server 2 yaitu via sama yaitu router 3 yang terhubung ke router 2. Yang ini mau ke PC1 yaitu via router 2 yang terhubung ke router 1. Selanjutnya ini mau ke PC2, vianya adalah router 2 yang terhubung ke router 1. Kita X di router 3 kita enter, kita ketik show IP router, enter. Di sini area yang kedua ini ingin ke PC1, jadi melalui router 3 yang terhubung ke router 1. Yang selanjutnya ingin menuju ke PC2 yaitu sama melalui router 3 yang terhubung ke router 1. Yang terakhir ingin ke PC3, jadi ini terhubung melalui PC3 yang terhubung ke PC2. Kita X. Yang nomor 7, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list application path ke SMP. Lalu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalan PDU SMP-nya. Kita kembali ke Cisco, simulation, edit filter, ini sudah SMP. Lalu kita kirimkan PC1 ke PC2. Dan ini komplit, kita delete. Selanjutnya PC1 ke PC3. PC1 PC3. Dan ini berhasil, kita delete PC1 ke server 1. Dan ini komplit, kita delete. Selanjutnya PC1 ke server 2. Ke server 2. Dan ini juga berhasil, kita delete dan lain sebagainya sampai berhasil.
kita lakukan percobaan saja, yaitu yang ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutinnya. Kita kembali ke Cisco mode real time. Di sini kita akan memfokuskan server 1, server 2, dan PC3. Jadi juga dari PC1 ke server 1, kita klik PC1 nya, confirm, kita ketik tracer IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1, enter, dan ini dia melalui router 1 lalu ke router 3 dan terakhir ke server 1. Selanjutnya yaitu server 2 dengan ketik tracer 43.43.43.1, enter, dia berhasil dengan melalui router 1 lalu ke router 3, yang terakhir adalah ke server 2. Selanjutnya dari 1 ke PC3 yaitu dengan tracer IP dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Kita enter. Di sini dia berhasil dengan melalui, ini adalah PC router 1, lalu yang kedua melalui router 2, lalu yang terakhir ke PC3. Yang ke-9, buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1, router 3, misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kita kembali ke Cisco, kita klik router 3, config, kita akan memfokuskan jalurnya di serial 2 yaitu 13.13.13.0 dengan port statusnya kita off kan, lalu kita close, kita tunggu sampai 15-20 detik. Lalu selanjutnya 10. Sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita akan mencoba ngetes misal dari PC1 ke server 1. Pakai simulation, klik PC1 ke server 1. Ini dia akan menuju jalan lain karena di sini sudah terjadi pemutusan jalur. Jadi dia melewati router 2, lalu router 2 ke router 3, langsung ke server 1. Kita kembali. Dan ini dia berhasil, kita delete, kita coba yang lain yaitu PC1 ke server 2. Sekarang dia melakukan alternatif jalur ke router 2 ini, lalu router 2 ke router 3, lalu yang terakhir ke server 2.
ini berhasil. Saya Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.